Halo, assalamualaikum. Kembali jumpa dengan Mister K, channel yang membagikan seputar dunia pedesaan dan juga dunia pertanian. Nah, kali ini kita ada di kebun nilam ya. Ini adalah tanaman nilam. Namanya unik, cantik nilam. Ini salah satu komoditas andalan untuk ekspor maupun industri untuk kebutuhan industri dalam negeri. Jadi nilam ini yang diambil adalah minyaknya. Jadi minyak nilam ini banyak digunakan untuk industri kecantikan, untuk produk-produk kosmetik, kemudian sabun, parfum, dan yang lainnya. Jadi tanaman nilam ini cukup menguntungkan jika ditanam di daerah pedesaan karena lahan yang cukup luas, kemudian penanamannya pun cukup mudah, perawatannya cukup mudah, dan harga jualnya untuk saat ini masih terus stabil dan cenderung tinggi dibandingkan dengan komoditas yang lain. Karena memang tanaman nilam ini adalah tanaman untuk kebutuhan ekspor, sebagian besar untuk kebutuhan ekspor dan sebagiannya lagi dibutuhkan untuk industri dalam negeri. Nah, kita akan review tanaman nilam kita. Ini nggak luas, sekitar 1/4 hektar. Jadi seperti ini model tanaman nilamnya ya, seperti daun mint. Kalau teman-teman pernah lihat daun mint, dan ini warnanya wangi khas. Jadi nilam ini nantinya akan ini sebenarnya sudah waktunya untuk panen. Cuman karena cuaca masih sering hujan. Karena nilam ini setelah panen dia harus dikering anginkan. Setelah itu kemudian akan disuling dan diambil minyaknya. Nah, minyak nilam inilah yang akan digunakan atau yang akan dijual, kemudian digunakan untuk produk-produk kosmetik, kemudian parfum dan yang lainnya. Harga jualnya untuk saat ini di tempat kami kisaran antara 500 sampai dengan 600 ribu rupiah per kilo. Jadi hitungannya kilo ya. Nggak tahu kalau di tempat teman-teman semua barangkali ada info harga yang lebih tinggi, boleh di-share di kolom komentar. Nah, kita akan lihat lagi yang setelah panen. Kebetulan ada yang sudah selesai dipanen. Ini merah-merah karena daerah ini sedikit berair. Jadi musim hujan kemarin, musim hujan banyak air menggenang, ini merah. Nah, ini adalah yang sudah dipanen. Jadi dipanen, dicabut dengan akar-akarnya. Ada dua metode pemanenan. Yang pertama dengan cara digunting. Dengan cara digunting, kelebihannya adalah kalau kita panen dengan cara digunting, maka tunas dari sisa batang yang ada itu masih bisa menghasilkan tunas-tunas baru yang akan bisa dipanen lagi. Nah, akan tetapi biasanya kalau di tempat kami pengguntingan itu di panen pertama dilakukan pengguntingan, kemudian panen kedua panen cabut. Nah, ini karena sudah 2 kali panen, kita lakukan panen cabut. Ini setelah kering, kemudian kering layu, tidak kering sekali, tidak kering patah. Ini kemudian nanti akan disuling, dan hasil penyulingan itulah yang akan menjadi minyak nilam. Minyak nilam itu kemudian yang dijual ke pengepul minyak. Kita akan lihat proses penanaman nilam. Ini kebetulan ada yang sedikit baru ditanam. Nah, ini adalah tanaman-tanaman nilam. Kenapa harus menggunakan seperti ini? Karena untuk melindungi daun. Jadi yang ditanam dari nilam adalah pucuk daunnya. Kita ambil pucuk daunnya.
seperti ini. Kemudian kita tancapkan saja di tanah. Kemudian kita tutup menggunakan tutup minuman seperti ini. Tujuannya tutup minuman ini apa? Tujuannya agar daun nilam tidak terkena sinar matahari langsung. Karena kalau kena sinar matahari langsung, maka kemungkinannya akan kering dan tidak akan tumbuh. Sulit untuk dia bertahan hidup. Kapan tutup ini dibuka? Tutup ini dibuka setelah pertumbuhan nilam, pertumbuhan perakaran dari nilam ini sempurna. Nah, ketika sudah sempurna, baru kita cabut. Atau kira-kira ketika kita melihat, oh nilam ini bisa bertahan hidup tanpa penutup. Nah, itu baru bisa kita cabut. Ini rencana akan di fullkan nilam lagi. Baru sedikit yang ditanam. Semoga bisa menghasilkan minyak yang banyak. Nah, satu lagi informasi bahwasannya untuk hasil dari minyak nilam ditentukan dari kualitas bibit dan juga kondisi tanah. Karena luasan tanaman tertentu, walaupun misalkan tonasenya sama ketika disuling, akan tetapi belum tentu menghasilkan minyak yang sama. Karena ada tanah-tanah tertentu yang memang bisa menghasilkan minyak dalam jumlah yang banyak. Ada tanah-tanah tertentu yang ketika ditanam nilam minyaknya sedikit. Saya kurang tahu persis kandungan unsur hara apa yang bisa meningkatkan dari hasil minyak nilam ini. Tapi yang jelas dari pengalaman yang ada tanah-tanah tertentu memang yang bisa menghasilkan minyak banyak, ada yang menghasilkan minyak seadanya. Begitupun juga dengan jenis atau varietas nilam. Ada macam-macam nilam. Ada nilam batik, kemudian nilam Aceh, dan yang lain-lain. Oke, sekian barangkali informasi seputar dunia pernilaman. Semoga memberi inspirasi buat petani-petani milenial, petani-petani pemuda, penerus dan penyokong kehidupan bangsa nantinya. Karena kalau tidak ada generasi petani, maka putuslah harapan bangsa untuk menghasilkan produk-produk pangan dalam negeri. Akhirnya nanti kita akan impor terus. Sekali-kali kita harus ekspor komoditas-komoditas unggul dari produk-produk dalam negeri. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.